Halo para bukers yang berada, welcome back to Bohai Book Channel. Pada tahun 80 sampai 90-an, kalian pasti pernah akrab dan dengar tentang permainan judi togel. Saat ini, togel adalah tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang penertiban perjudian dan KUHP Pasal 303 tentang tindak pidana perjudian. Bagi siapa saja yang terbukti menjual togel akan diseret ke penjara untuk mendekam di sana. Togel dianggap sebagai salah satu judi yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dibasmi. Meski tak dipungkiri, masih tetap ada yang membeli dan menjualnya hingga sekarang. Oleh karena itu, di segmen BTS kali ini, Bohai ingin memberikan sedikit informasi. Bohai mau tell something, 5 hal terkait sejarah togel di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Langsung aja kita mulai. Do your job in your heart. Let's see, let's learn, let's do it. Yang pertama, togel merupakan singkatan dari totoan gelap. Togel merupakan perjudian berbentuk undian atau lotre dengan nama toto. Sebelum dilarang dikenal dengan nama lotre toto. Namun, setelah pelarangan di akhir era masa Orde Baru, karena masih adanya peredaran secara diam-diam atau gelap, maka lotre toto dikenal dengan totoan gelap atau disingkat togel. 2. Sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Masuknya Belanda ke Indonesia diyakini membawa permainan togel yang identik dengan dunia hiburan atau dunia malam, di mana perjudian togel dibawa oleh pedagang-pedagang asing yang masuk ke Indonesia. Sejak saat itu, banyak penduduk lokal yang terpengaruh oleh orang-orang Belanda dan mulai menikmati lotre atau perjudian togel. 3. Pelarangan togel bukan tahun 90-an, tapi pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama yaitu Presiden Soekarno mulai bangkit dan membangun mental generasi anak muda Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan Kepres nomor 114 tahun 1965. Peraturan Kepres tersebut menyatakan bahwa segala jenis bentuk perjudian termasuk togel adalah ilegal karena merusak moral anak bangsa. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa pembentukan dan pembuatan manis politik sebagai hasil kompromi antara Soekarno dan DNRD. Tindakan ini atas dasar kepedulian Presiden Soekarno terhadap masa depan anak bangsa Indonesia. 4. Pernah legal dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. What? Judi legal? Serem banget. Berdasarkan fakta sejarah, setelah berakhirnya era Orde Lama, Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada era Orde Baru, sejarah lotre atau togel memasuki babak baru, karena saat itu segala jenis perjudian kembali dimainkan. Togel diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah dan pusat, bahkan dijalankan bukan sebagai perjudian, namun sebagai kupon olahraga berhadiah. Tahun 1968, Pemda Surabaya mengeluarkan loto atau lotre totalisator untuk mengumpulkan dana. Tidak lama dari itu, muncul pula KSOB, kupon sumbangan olahraga berhadiah, dan NALO, National Lottery.
Nama dibentuk saat Gubernur Jakarta Ali Sadikin untuk penggalangan dana penyelenggaraan forecast Inggris dengan bentuk yang sederhana dan tidak menimbulkan efek perjudian. Bahkan kala itu, pemerintah pusat mengeluarkan program yang serupa bernama SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Dengan program ini, masyarakat dapat membeli kartu yang kelak akan diundi dan menghasilkan hadiah yang banyak. Dana yang terkumpul dari program ini bahkan mencapai sekitar 221 miliar rupiah. Oleh karena terjadi penggelapan dana, maka pemerintah pusat membubarkan program ini dan mengaktifkan kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Peraturan Perjudian. Tetap ya woi, dari zaman dulu sampai zaman sekarang masalah yang dihadapi adalah korupsi. Maka dari teman-teman, yuk kita basmi para koruptor agar negara kita Indonesia menjadi negara yang maju. Dan terakhir, kelima, dua jenis togel yang terkenal di Indonesia adalah togel SGP dan togel HK. Sejak tahun 70-an hingga kini, di Indonesia yang menguasai pasaran hanyalah togel SGP dan togel HK saja. Togel Hong Kong atau togel HK yang dahulunya bernama Duo Chong Chai atau Li He Chai memiliki arti lotre 6 tanda atau lotre 6 angka. Sedangkan togel SGP atau togel Singapura yang awalnya dikelola oleh sebuah perusahaan judi Singapura yaitu The Singapore Turf Club lalu diambil alih oleh pemerintah Singapura dan namanya diganti menjadi Singapore Pulse. Awalnya togel SGP menggunakan format 4D atau 4 angka. Namun tahun 1988 terjadi perubahan format menjadi 6 bola atau 6 angka. Yaitu dia 5 informasi terkait sejarah togel di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Bohai membuat video ini bukan mengkampanyekan togel agar kalian mainkan, tapi Bohai hanya ingin memberikan informasi terkait sejarah saja. Dan perlu kalian ingat ya, perjudian adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum. Ada pasalnya loh. Zaman sekarang ada permainan-permainan online seperti poker, domino, dan lain-lainnya. Itu termasuk judi atau bukan ya? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, kalau kalian suka dengan video ini dan suka dengan informasi yang Bohai berikan, jangan lupa di like ya, dan juga jangan lupa di share agar orang lain juga mengetahui informasi yang kalian ketahui. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, karena subscribe kalian adalah pacuan dan dukungan buat Bohai, barometer buat Bohai agar Bohai lebih semangat lagi membuat video dan memberikan konten-konten yang menarik. Buat segmen BTS berikutnya, kalau kalian punya topik yang ingin kalian ketahui dan ingin kalian bahas, langsung komen di bawah ya, biar Bohai langsung cari tahu tentang hal tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!